Ternyata awan bisa seberat 1 juta ton. Iya, kamu tidak salah dengar. Satu awan cumulus yang terlihat ringan dan lembut di langit itu bisa mengandung air sebanyak itu. Tapi anehnya, dia tidak jatuh dan menimpa kita semua seperti air terjun raksasa dari langit. Kenapa bisa begitu? Bagaimana mungkin sesuatu yang seberat itu bisa melayang? Dan kalau benar seberat itu, apa yang sebenarnya terjadi di langit setiap hari? Hari ini, kita akan membongkar fakta mengejutkan tentang awan, udara, dan langit yang selama ini kita anggap biasa. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk tekan tombol suka dan subscribe sekarang juga. Karena kita akan menguak berbagai keajaiban ilmiah yang jarang dibahas dengan gaya yang bikin kamu mikir, kenapa aku baru tahu ini sekarang? Dan kalau kamu punya pertanyaan sepanjang video ini, langsung aja tulis di komentar. Kami baca semua. Oke, kembali ke awan. Berdasarkan perhitungan ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan atmosfer dari National Center for Atmospheric Research di Amerika Serikat, sebuah awan cumulus berukuran sedang dapat mengandung sekitar 500.000 kg air. Itu setara dengan 1 juta ton air ketika dikalkulasikan dalam skala atmosfer. Tapi kenapa berat sebesar itu bisa tetap melayang? Kita mulai dengan apa sebenarnya awan itu. Banyak orang mengira awan adalah uap air. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Uap air adalah gas yang tak terlihat, sedangkan awan adalah kumpulan tetesan air atau kristal es yang sangat kecil tergantung pada suhu tempat ia terbentuk. Tetesan ini sangat ringan dan ukurannya sangat kecil, rata-rata sekitar 1/100 mm. Karena ukurannya yang kecil, mereka bisa mengambang di udara seperti debu. Tapi jumlahnya luar biasa banyak. 1 meter kubik awan biasanya mengandung sekitar setengah gram air. Tapi jika kamu punya awan cumulus standar yang ukurannya sekitar 1 km kubik, maka kamu sedang melihat 0,5 juta kilogram air. Dan ini bukan perhitungan sembarangan. Ini sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para peneliti meteorologi yang meneliti struktur awan melalui balon cuaca, satelit, dan radar cuaca. Tapi bagaimana cara awan bisa terbentuk? Awan terbentuk melalui proses kondensasi. Ketika udara hangat naik ke atas, ia membawa uap air bersamanya. Saat naik, suhu udara menurun, dan uap air tersebut mulai berubah menjadi tetesan air kecil. Proses inilah yang membentuk awan. Jadi, bisa dikatakan, awan adalah hasil dari proses pendinginan uap air yang naik bersama udara hangat. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Kenapa awan tidak jatuh ke tanah? Jawabannya terletak pada keseimbangan gaya. Meskipun awan memiliki massa yang besar, partikel-partikel air di dalamnya terlalu kecil untuk jatuh langsung ke tanah. Mereka tertahan oleh arus udara naik dari bawah. Ini yang disebut dengan konveksi. Udara hangat dari permukaan bumi naik ke atas dan membantu menjaga awan tetap melayang. Jadi meskipun berat secara total, awan berada dalam keadaan mengambang karena tiap partikel air terlalu kecil untuk dikalahkan oleh gravitasi. Selain itu, lapisan atmosfer tempat awan terbentuk juga memiliki kepadatan udara yang lebih rendah. Ini memungkinkan awan untuk tetap berada di atas karena adanya tekanan dan suhu tertentu yang mendukung keseimbangan tersebut. Yang lebih mencengangkan lagi, awan tidak hanya mengandung air cair. Di awan yang berada di ketinggian lebih tinggi dan suhunya lebih rendah, air dalam awan justru berbentuk kristal es. Awan-awan seperti ini disebut awan cirrus, dan biasanya terbentuk di atas ketinggian 6 km dari permukaan bumi. Jadi ketika kamu melihat awan tipis seperti benang yang membentang di langit biru, kamu sebenarnya sedang melihat es yang melayang di udara. Tapi kalau awan itu berat, kenapa kita tidak merasa ada tekanan dari atas? Karena tekanan dari atmosfer itu datang dari segala arah, tidak hanya dari atas ke bawah. Udara menekan ke segala sisi, dari kanan, kiri, bawah, dan atas. Ini membuat kita tidak merasakan berat dari awan secara langsung. Bahkan kita sebenarnya hidup di dasar lautan gas, yaitu atmosfer bumi. Lapisan ini memiliki berat yang luar biasa. Namun karena kita hidup di dalamnya, tubuh kita sudah menyesuaikan diri. Fakta menarik lainnya adalah bahwa tidak semua awan bisa membawa hujan. Ada awan yang hanya menghias langit tanpa menurunkan setetes pun air. Awan-awan seperti ini disebut awan cumulus humilis. Mereka kecil, rendah, dan tidak berkembang cukup besar untuk menghasilkan hujan. Tapi begitu awan tumbuh menjadi lebih tinggi dan besar, menjadi apa yang disebut awan cumulonimbus, barulah hujan bisa terjadi.
Bahkan cumulonimbus bisa menghasilkan petir, angin kencang, dan badai hebat. Cumulonimbus bisa mencapai tinggi lebih dari 12 km dan membawa lebih dari 20 juta ton air. Dan ketika air itu jatuh ke tanah dalam bentuk hujan deras, kita menyebutnya badai. Menurut NASA, dalam 1 menit badai besar bisa membebaskan energi yang setara dengan 10 bom atom Hiroshima hanya dari proses kondensasi dan pelepasan panas laten dari uap air. Ini adalah kekuatan alam yang tidak main-main, semuanya berasal dari partikel kecil di langit. Bahkan dalam siklus air global, awan berperan sangat penting. Mereka membantu mengatur suhu bumi, memantulkan sebagian sinar matahari kembali keluar angkasa, dan membawa air dari satu wilayah ke wilayah lain. Tanpa awan, bumi akan menjadi tempat yang jauh lebih panas dan kering. Dan bukan cuma itu, awan juga bisa mempengaruhi iklim. Awan lawan terendah cenderung mendinginkan bumi karena memantulkan sinar matahari. Sebaliknya, awan tinggi justru bisa memerangkap panas dan membuat bumi lebih hangat. Inilah yang membuat ilmuwan iklim terus mempelajari perilaku awan dengan sangat hati-hati. Sampai di sini, kalau kamu merasa mulai takjub sama langit dan pengen lebih banyak orang tahu, jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-temanmu sekarang juga. Dan kalau kamu belum tekan tombol subscribe, sekarang saatnya. Ada juga fenomena awan unik yang jarang diketahui banyak orang, seperti awan lentikularis yang berbentuk seperti piring terbang. Biasanya muncul di atas pegunungan. Awan ini terbentuk karena aliran udara naik dan turun cepat ketika melewati topografi tinggi. Atau awan mematus yang terlihat seperti kantung-kantung menggantung dari langit. Bentuknya unik dan sering muncul setelah badai besar. Menurut NOAA, awan jenis ini menunjukkan adanya turbulensi ekstrim di lapisan atas atmosfer. Dan satu lagi, ada awan yang bisa bersinar di malam hari. Disebut awan noctilucent. Awan ini berada di ketinggian lebih dari 80 km dari permukaan bumi dan hanya terlihat saat senja atau fajar. Mereka terbuat dari es dan debu mikroskopis di mesosfer, lapisan atmosfer yang sangat tinggi. Kita bahkan sekarang punya satelit-satelit canggih yang bisa melacak gerak dan pertumbuhan awan secara real time, termasuk satelit dari Badan Meteorologi Jepang, Eropa, hingga Amerika Serikat. Lewat data ini, para ilmuwan bisa memperkirakan cuaca, mendeteksi potensi badai, bahkan memantau perubahan iklim global. Dengan semua fakta tadi, ternyata awan bukan hanya kumpulan uap yang imut dan mengemaskan. Mereka adalah struktur ilmiah yang kompleks, kuat, dan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tanpa awan, tak akan ada hujan. Tanpa hujan, tak akan ada kehidupan. Dan lebih gilanya lagi, seluruh proses ini terjadi setiap hari di atas kepala kita tanpa kita sadari. Jadi lain kali kamu melihat ke langit, coba bayangkan kamu sedang melihat 1 juta ton air yang sedang melayang. Menakjubkan bukan? Kalau kamu merasa belajar sesuatu yang baru hari ini, yuk tinggalkan komentar dengan tulisan "Aku baru tahu" dan kasih tahu kami fakta mana yang paling bikin kamu kagum. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan saat kita menguak fakta-fakta lainnya yang tak kalah mencengangkan. Terus pantau channel ini karena masih banyak keajaiban alam, sains, dan misteri kehidupan yang belum kita bongkar. Sekian dulu pembahasan kita hari ini, sampai jumpa di fakta mencengangkan berikutnya.